kembali kehadiran tamu atau narasumber dari Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Advokat Muslim Indonesia. Sudah hadir di studio itu Wakil Ketua Umum DPN Pratni, Saudara Yusri Husain SMH. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan perkara pidana di pasal 351. Nah, kita akan membahas tuntas bersama dengan Pak Yusri Husain SMH. Bagaimana Pak, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Makasih banyak kehadirannya di studio speaking. Iya. Ya, ini kan ada perkara di 351 ayat 1. Iya. Di mana terlapor juga adalah korban. Iya. Nah, sementara proses hukumnya setelah BAP di kepolisian, dikirim ke kejaksaan, itu ada tambahan pasal. Ayat. Ayat. Iya. Jadi pasal 351 di kepolisian ayat 1, di kejaksaan pasal 351 ayat 2. Iya. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Silakan. Iya. Jadi pertama-tama tentunya kita kembali dulu ke pokok persoalannya ya. Iya. Jadi klaim saya ini adalah juga bagian terlapor ya. Jadi istilahnya sama-sama melapor sebagai korban. Terus dari kejadian ini yang mana ya, kejadian terjadi di daerah Kabupaten Takalar ya. Di Kabupaten Takalar ya. Terus ini ada mulai dari pemeriksaan BAP polisi sudah janggal ya. Sudah ada kelainan. Kenapa? Terdakwa tidak diberikan juga hak-haknya sebagai bagaimana lazimnya sebagai, apakah sebagai korban ataukah sebagai terdakwa, tersangka ya. Seperti turunan BAP ya. Turunan BAP ini tidak diberikan kepada terdakwa. Alasannya apa? Polisi tidak memberikan karena pada awalnya peristiwa ini katanya sudah menunjuk kuasa hukum lain. Ya, sudah kuasa hukum lain. Tetapi kuasa hukum ini setelah menandatangani surat kuasa tidak datang-datang atau tidak muncul. Akhirnya berkas ini setelah dikirim ke Polres Takalar, kuasa hukum juga tidak muncul-muncul. Sehingga pihak tersangka merasa, wah kalau begini bagaimana? Sehingga terjadi pemutusan secara sepihak oleh korban sebagai tersangka, bahwasanya kalau begitu ya kita putuskan saja pengacara yang pertama. Tetapi jadi kita pengacara kedua. Iya. Tetapi pengacara pertama tidak menjalankan tugasnya sebagaimana kesepakatan dengan tersangka. Ya, jadi dia tidak hadir, dia tidak mendampingi kliennya di kepolisian. Sehingga mereka merasa kalau begini ya buat apa? Sehingga akhirnya dia memilih kita atau saya sebagai kuasa hukumnya. Kan dia adalah korban, kenapa bisa tersangka? Begini. Jadi sebagai tersangka, dia jadi tersangka karena mereka merasa juga sebagai pelaku. Jadi ada yang melapor. Jadi sama-sama melapor. Sama-sama melapor. Maka disinilah pihak kepolisian menjadikan keduanya sebagai tersangka. Karena alasannya alasan polisi karena sama-sama pada waktu kejadian ya sama-sama mempergunakan senjata tajam. Senjata tajam.
Walaupun akhirnya dalam perkembangan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa yang saya dampingi tidak mengaku bahwasanya malam kejadian itu dia tidak membawa pisau. Iya. Ya. Ini kan begini Pak Isri. Iya, iya. Ini kan di kepolisian BAP-nya kan pasal 351 ayat 1. Iya, ayat 1. Nah, Ya. di kejaksaan itu pasal 351 ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2. Iya. Ada tambahan ya? Iya, ada tambahan. Oh iya, berarti ada tambahan Iya. dari pasal 1 di kepolisian. Apa? Di ayat 1 di kepolisian, Iya, ayat tambahan kejaksaan. 1 dan 2 di Ya, kejaksaan. ayat 1 dan ayat 2. Ini kan sudah di pengadilan ini. Iya, Pengadilan iya. Negeri Takalar, Iya. sudah disidangkan. Iya. Jadi awal waktu saudara mendampingi, apa yang dilakukan dulu awal-awal dulu? Iya. Kalau melihat ada perubahan pasal ayat di situ. Iya. Sebelum persidangan dimulai, Ya. saya sempat ke ke kantor kejaksaan, ya, sambil saya meminta turunan BAP, Ya. tetapi dia tidak belum memberikan, yang mana seharusnya tanpa diminta apapun, baik dakwaan maupun turunan BAP itu harus diserahkan kepada kuasa hukum, ya. Iya. Ya. Tetapi sampai sekarang belum juga diberikan karena alasannya karena katanya harus bersurat dulu. Ya. Saya pertanyakan bagaimana hasil penyidikan kejaksaan sehingga klien kami ditambahkan lagi di dakwaan ayat 1 dan ayat 2. Iya. Alasannya di situ bahwasanya hasil penyidikan BAP jaksa ada di situ yang yang menunjuk bahwasanya ada luka berat bagi saksi korban. Ya. Akhirnya pada saat masuk di di pengadilan, makanya pada saat sidang pertama pembacaan dakwaan, ya, kita kan diberikan kesempatan untuk memberikan Apa itu pembelaannya, Pak? Jadi pembelaan saya di situ bahwasanya pasal 351 itu ayat 1 dan ayat 2 bagi kami sebagai kuasa hukum terdakwa merasa keberatan, ya. Terus pada saat eksepsi saya memasukkan bahwasanya korban ini kalau memang dirasakan mengalami luka berat, ayat 1 dan ayat 2 luka berat, maka tentunya kami sebagai kuasa hukum pada saat pemeriksaan BAP itu harus hadir, harus hadir. Maka pada saat itu pada eksepsi bahwasanya yang diancam 5 tahun sampai 15 tahun dan hukuman mati itu harus didampingi oleh pengacara. Dan setelah kita memberikan eksepsi, terus jaksa kan memberikan tanggapan bahwasanya itu sudah tepat, bahwasanya terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian itu sudah didampingi pengacara. Tetapi pengacara ini tidak menjalankan tugasnya karena tidak mendampingi tersangka pada saat pemeriksaan. Begitu. Kan ada bukti itu, kalau dia mendampingi pasti kan ada kuasa. Jadi nanti pada pembelaan kita akan ungkap itu. Bahwasanya apa yang ditanggapi jaksa maupun putusan setelah majelis hakim, itu kan nanti kita akan bahas pada saat pembelaan nanti di pledoi. Jadi sampai sekarang masih berproses. Masih berproses. Jadi insya Allah hari Senin tuntutan, hari Rabu minggu depan itu adalah pembelaan. Bagaimana kira-kira nasib terdakwa ini ketika diajukan pembelaan oleh
Bapak sebagai kuasa hukum. Iya. Tentunya kita akan berusaha sekeras mungkin bagaimana kita membuktikan ya sesuai dengan alat bukti dan saksi seperti saksi kemarin ya, saksi yang meringankan ya buat terdakwa saya sudah hadirkan dan menjelaskan kronologi bahwasanya pada saat kejadian itu ada dua kejadian. Ya, Dua kejadian. Jadi pertama adalah antara terdakwa dengan Denapa ya yang pada saat itu hadir. Jadi masalah ketersinggungan Denapa sehingga dia memukul meja lalu melemparkan gelas ke arah terdakwa. Tetapi pada saat dia keluar dia menelpon seseorang ya, menelpon seseorang bahwasanya saudara datang bahwasanya saya dikeroyok ya. Padahal ini tidak ada kejadian, tidak ada perkelahian sebenarnya. Ya. Jadi antara terdakwa dengan Denapa sebenarnya pada saat dia mau berkelahi, dia dilerai oleh pemilik rumah. Maksudnya tidak ada kejadian, tapi Tidak ada kejadian. Tidak ada kejadian. Tapi ada di BP. Ada di BP. Iya. Ada di BP polisi. Menarik juga. Iya, menarik ini. Jadi kemarin kejadian di BP sementara di lokasi tidak ada kejadian. Ya, jadi saksi yang meringankan kita kemarin bahwasanya yang pertama itu mau diserang adalah mereka. Saksi. Ya. Saksi. Cuma pada saat saksi mau diserang, dia mengingatkan kepada ini saksi korban yang sekarang kedudukannya sebagai saksi korban. Saksi korban inilah yang mau menyerang saudara saksi juga ini mempergunakan parang. Terus pada saat dilerai saksi terjatuh. Terus keluarlah ini terdakwa. Akhirnya berhadapan dengan saksi korban. Disitulah terjadi pemarangan. Gini Pak Yusri, ini kan di pasal 351 ayat 1 dan ada tambahan di ayat 2. Apakah ini perkara seperti ini bisa terjadi atau memang baru pertama kali terjadi? Ya, saya juga baru baru pertama bahwasanya ada hasil pemeriksaan jaksa sehingga menambah ayat yang memberatkan terdakwa. Padahal kalau dilihat dari luka kedua belah pihak, yang terdakwa yang lebih parah. Ya, lebih parah karena diparangi. Apa itu diparangi? Lengan kiri satu kali, jadi ditebas lagi pada saat jatuh, ya bagian kaki lutut. Kalau saksi terlapor apa itu? Itu cuma goresan tangan di tangan kiri dengan luka di tangan kanan. Luka biasa. Ya, luka biasa. Bukan luka tebasan begitu. Ya, tapi anehnya luka di telapak tangan pada saat kesaksian korban saya tanya di persidangan, dia mengatakan lukanya itu menyebabkan tangannya tidak bisa bergerak. Ya. Kedua, lukanya jahitannya itu ada 27. Ini yang aneh, di telapak tangan ada 27. Sedangkan luka yang dialami terdakwa di lengan kiri itu panjangnya sekitar 10 cm. Itu luka dalam dan luar itu jumlahnya 30, jadi 15 di dalam, 15 juga di luar. Jahitannya itu. Jadi kalau telapak tangan, saya heran kalau 27 jahitan. Itu kan tidak masuk akal. Jadi tuntutan jaksa berapa tahun pada terdakwa? Belum, insya Allah hari Senin. Hari Senin. Jadi pada saat saya masukkan eksepsi, saya memang lampirkan langsung foto luka terdakwa. Dan lokasi kejadian. Iya, lokasi kejadian. Dan juga majelis hakim saya berikan foto-fotonya itu supaya ada di dalam memberikan nanti ada perimbangan harus seimbang. Yang mana yang dimaksud luka berat, yang mana yang dimaksud luka ringan. Iya. Jadi sasaran saya itu
awalnya bukan untuk menghalangi ya proses persidangan. Cuma saya mau memasukkan foto itu karena saya mau lihat sampai di mana penilaian jaksa dan hakim nanti setelah melihat luka terdakwa. Ya, mudah-mudahan jaksa dan hakim melihat secara ada pertimbangan keadilan bagi terdakwa dan putusannya nanti bisa meringankan atau bebas begitu. Ya, insya Allah itu doa kita semua. Ya. Terima kasih Pak Yusri Husain SHMH, Wakil Ketua Umum DPN Pratni, sudah hadir dan membahas terkait dengan pasal 351, di mana di kepolisian pasal 351 ayat 1 dan di kejaksaan ada tambahan ayat 1 dan 2. Dan ini menjadi bagian dari proses pembelajaran juga kenapa bisa terjadi, dan ini menjadi pertanyaan bagi kuasa hukum dan juga menjadi perjuangan perjuangan. Karena proses hukum itu tidak semua sama di satu sisi bisa saja proses maksudnya sama pasal 351, tetapi lain peristiwa atau lain kejadiannya yang bisa berbau. Jadi menurut Pak Yusri ini sebagai kuasa hukum terdakwa merasa bahwa ada keganjalan dalam peristiwa itu dan proses hukumnya mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan. Karena kita kan lihat dari dakwaan jaksa dakwaan jaksa maupun cara bertanya atau bagaimana kita sudah bisa nilai bahwasanya ada titik-titik yang memang perlu kita. Saya kira cukup Pak Yusri. Saya Jaya SKM mengucapkan terima kasih banyak kehadirannya di studio. Terima kasih. Wassalam, salam perjuangan. Terima kasih.